Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fitrila yang saat ini berkuliah di STKIP Azkia Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini merupakan tugas saya dari mata kuliah Perkembangan Belajar Peserta Didik dengan Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Tesya Cahyani Kusuma. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan pada anak usia dini. Ada 7 karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu adalah perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang perkembangan tubuh yang sifatnya signifikan. Lalu, perkembangan fisik pada anak itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat perkembangan fisiknya. Lalu ada 4 tahap perkembangan fisik pada anak usia dini menurut Harlock. Yang pertama itu adalah sistem saraf. Sistem syaraf ini akan berhubungan dengan kecerdasan dan juga emosi pada anak. Yang kedua itu ada otot-otot yang berkaitan dengan kekuatan. Yang ketiga ada kelenjar endokrin dan juga berkaitan dengan pola tingkah laku pada anak. Lalu yang keempat ada struktur tubuh seperti perubahan pada berat, tinggi, dan juga proporsi tubuh anak. Lalu seiring dengan perkembangan fisik pada anak yang matang, perkembangan motorik pun akan terkoordinasi dengan baik. Perkembangan motorik yang dimaksud ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang gesit dan lincah, seperti melukis, menulis, menggambar, berenang, dan bermain sendiri. Yang kedua ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual akan dihadapkan dengan kemampuan berpikir pada anak. Lalu ada 4 tahap perkembangan intelektual anak menurut Piaget. Yang pertama ada tahapan sensori motor, yang kedua ada tahapan pra-operasional, yang ketiga ada tahapan operasional, yang keempat ada lalu yang ketiga perkembangan bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Dan ada 4 tahapan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama itu ada menyimak. Yang kedua berbicara. Yang ketiga membaca. Dan yang keempat perkembangan emosi. Perkembangan emosional pada anak akan berhubungan dengan kemampuan mengenali, lalu memahami dan mengendalikan emosi yang ia rasakan. Pada usia 1 hingga 3 tahun, anak bisa dikatakan perkembangan emosionalnya belum stabil. Dan pada masa ini, rasa ingin tahu terhadap sesuatu pada anak tinggi dan diharapkan kepada orang tua agar mengawasi anak agar perkembangan anak. Lalu pada usia 3 hingga 4 tahun, anak perlahan mulai mengenali emosinya. Dan lanjut pada usia
sosial. Maksudnya, bagaimana seorang anak dapat berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Pada usia 1 tahun, anak akan dapat mengenali seseorang seperti ibu dan ayahnya, dan anak juga dapat berinteraksi seperti seorang bayi yang memberikan mainannya kepada ibunya. Lalu pada usia 2 tahun, anak bisa menuntut kepemilikan seperti anak yang berebut mainan dengan teman sebayanya. Lanjut pada usia 3 tahun, anak akan merasa membutuhkan teman dan dapat berimajinasi. Yang keenam, ada perkembangan kepribadian. Ada 4 macam tipe kepribadian pada anak. Yang pertama itu sanguinis. Pada sanguinis, anak lebih dominan bersifat ceria, ramah, dan energik. Lalu yang kedua itu ada koleris. Dengan koleris, anak lebih dominan bersifat tegas. Yang ketiga ada melankolis. Anak akan lebih dominan bersifat pendiam dan juga pemikir. Lalu yang keempat ada flegmatis. Dengan flegmatis, anak lebih dominan bersikap pendiam dan juga tidak. Yang ketujuh ada kesadaran beragama. Anak diibaratkan seperti kertas putih kosong. Oleh karena itu, orang tua sebagai pendidik pertama haruslah memberikan wawasan tentang kesadaran beragama kepada anak. Karena baik atau buruknya anak bergantung pada didikan orang tua. Dan sangat penting agar orang tua menanamkan kepada anak kesadaran beragama, karena kita hidup memiliki Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan kita, dan Allah dapat mengawasi segala perbuatan yang kita lakukan. Dan ada 3 hal dasar yang harus diajarkan orang tua pada anak. Yang pertama itu ada pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah, dan yang ketiga pendidikan